بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. صدق الله العظيم. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك الحمد والنعمة يا من لا شريك لك، لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا Allah telah memberikan kita kesempatan melaksanakan haji tahun lalu di bawah bimbingan As-Siddiq Abu Bakar. Dan lihatlah, setelah itu para penyembah berhala yang tinggal di Mekah seluruhnya memeluk agama Islam. 9 tahun sudah berlalu dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum pernah berhaji dari Madinah ke Mekah. Saat ini kita berada di tahun ke-10 Hijriah. Agama Islam yang hanif telah menyebar ke seluruh tempat. Alhamdulillah, Islam menggilas semua tempat kemusyrikan di Mekah dan seluruh jazirah Arab. Tidak diragukan lagi bahwa tahun ini akan banyak sekali yang akan datang ke tempat ini untuk menunaikan ibadah haji. Selamat datang di Madinah, tuan-tuan. Dari mana asal kalian? Aku dari negeri Yaman, dari belahan paling jauh dari Jazirah Arab. Aku dari negeri Syam. Apakah ada hajat tertentu yang membuat kalian datang kemari? Benar, kami datang untuk menunaikan haji tahun ini. Apakah dalam perjalanan kalian ke sini, kalian bertemu dengan rombongan yang lainnya? Di jalan, banyak sekali rombongan yang akan menuju Mekah. Merupakan kegembiraan bagi Muhammad dengan kedatangan kalian. Demikian pula dengan calon jemaah haji yang lainnya. Kalau begitu saudara-saudara, mari aku tunjukkan tempat kalian istirahat. Sampai esok hari tiba. Ayo mari Bu, silakan. Ini mudah-mudahan. Mari silakan, buah segar. Ayo silakan. Apa tahun ini Nabi akan bersama kita menunaikan ibadah haji? Kita sangat menginginkan hal ini terjadi demi Allah. Bahkan semenjak musim haji tahun lalu, ketika Ali bin Abi Thalib mengumumkan sesuatu di Mina atas perintah Rasul. Isinya, tidak akan masuk surga orang-orang kafir. Orang musyrik tidak diperbolehkan berhaji setelah setahun ini. Dan dilarang lewat tawaf di Baitullah sambil telanjang.
muslimin, wahai penduduk Madinah. Ada apa, saudaraku? Ya, ada apa? Bersukacitalah. Bersukacitalah, wahai saudaraku seiman. Bergembiralah penduduk Madinah. Karena Nabi kita akan keluar bersama kalian menuju Mekah untuk melaksanakan ibadah haji di Baitullahil Haram. Alhamdulillah ya Allah. Sungguh berita yang menggembirakan. Alhamdulillah, dengan karunia-Nya Islam menyebar, kemusyrikan terhenti. Ayo kita sebarkan berita gembira ini dan mari kita ajak orang lain untuk berbondong-bondong melaksanakan ibadah haji demi menyempurnakan kewajiban agama mereka. Ayo, Ayo, ayo. Ayo. Wahai calon jamaah haji, bersiap-siaplah dan bergegaslah menuju rombongan Rasulullah. Hari ini adalah tanggal 25 Zulqa'dah, tahun ke-10 Hijriah. Rasulullah, sahabat dan keluarganya, kaum muhajirin dan ansor, dan seluruh jamaah haji dari penjuru Arab, bersiap-siaplah untuk berangkat. Wahai kaum muslimin, bersiap-siaplah, bersiap-siaplah. Yang aku lakukan ini seperti yang dilakukan Ummul Mukminin, Sayyidah Aisyah, mengharumkan tubuh Rasul dengan misik dan air bunga mawar. Terima kasih wahai istriku yang saleha. Ibu, ibu. Ayo cepat, rombongan sudah hampir mau berangkat. Ayah dan ibumu telah berkemas dan siap berangkat, anakku. Ayo ibu. Tetapi wahai anakku, kenapa kamu belum mengenakan pakaian ihrammu? Nanti saja kita pakaikan di perjalanan. Sekarang kita berangkat agar kita tidak ketinggalan. Lihatlah wahai saudaraku seiman, kepada rombongan jamaah haji yang luar biasa banyaknya. Mereka mengurumuni Nabi dari segala sisi. Ada yang bilang bahwa jumlah mereka bila dihitung dengan rombongan yang telah tiba di Mekah mencapai 90.000 orang. Ada juga yang mengatakan 114.000 orang telah memeluk agama Islam. Mereka datang dari berbagai negeri di Jazirah Arab ini. Dan mereka semuanya telah memeluk agama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Ayo, kita bergabung dengan yang lain, mengucapkan talbiyah di belakang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Semoga Allah memberkati. Ibu, lihat ke arah unta-unta itu. Unta-unta itu sedang memangku keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa Anda membutuhkan sesuatu? Tidak ada. Tetapi ada yang ingin kutanyakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah sah haji anakku ini? Ya, haji anak Anda sah dan pahalanya diberikan kepada Anda. Saudara-saudara, mari mengucapkan talbiyah sambil berniat ihram. Rasul telah meneriakkan talbiyah semenjak beliau menaiki untanya yang bernama Qaswa. Ucapkan talbiyah yang diteriakkan kaum muslimin selama melaksanakan ibadah haji.
sebagai tanda meninggalkan kesenangan dunia dan memfokuskan diri kepada Tuhan. Ibu, kita akan sholat apa? Kita akan sholat qashar. Dan sholat yang kita lakukan seperti ini sampai kita tiba di Mekah. Dan ini yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita akan tiba di Mekah esok lusa di waktu pagi. Dan kita berangkat ketika terbitnya fajar setelah salat subuh. Dan apa yang kita ucapkan ketika kita tiba di Mekah nanti? Kita ikuti apa yang Rasulullah katakan. Kita kerjakan apa yang beliau kerjakan. Alaihi salatu wassalam. Generasi yang akan datang akan menginginkan yang kita alami saat ini. Ketika kita dikaruniai beribadah haji ke Baitullah. Dengan ditemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bimbingannya. Alhamdulillah yang memberikan kita kenikmatan berupa haji yang mabrur dan menuju Baitullahil Haram. Ada apa anakku? Ibu, ayo menghadap Rasulullah. Beliau sedang berbicara kepada kaum muslimin. Ayo ibu, aku ingin sekali memandang wajahnya. Ayo nak. Sungguh merupakan karunia Allah kita bisa memandang beliau dan duduk bersamanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Allahu Akbar. Wahai calon jamaah haji, Rasulullah bersabda, siapa di antara kalian yang tidak membawa hewan kurban dan menjadikan ihramnya untuk melaksanakan ibadah umroh, lakukanlah. Dan barang siapa yang membawa hewan kurban dan hendak melaksanakan ibadah haji, maka lakukanlah. Angkatlah tangan kalian ketika berdoa bersama Rasul, seraya berkata, Ya Allah, tambahkanlah rumah ini kemuliaan, keagungan, kemegahan, dan wibawa. Dan tambahkan juga mereka yang mengagungkannya dari orang-orang yang berhaji dan berumroh kepadanya. Kemuliaan, keagungan, kemegahan, wibawa, dan kebaikan. Anakku, kita berdua hanya beribadah umroh saja, sedangkan ayahmu insya Allah akan melaksanakan ibadah haji.
Rasul telah memasuki Masjidil Haram dan beliau memulainya dengan bertawaf sebelum sholat. Beliau melakukan tawaf 7 putaran dengan mengendarai untanya, dan para sahabat mengikuti. Kalau begitu, ayo kita bergabung dengan mereka. Perhatikan Rasul di sana. Beliau mengusapkan tangannya di rukun Yamani dan juga Hajar Aswad di setiap putaran. Dan dengarkan mereka mengikuti apa yang beliau ucapkan sebagai ungkapan rasa percaya apa yang beliau katakan dan rasa keimanan kepada Allah. Beliau telah menyelesaikan tawafnya, lalu berdiri di makam kakeknya Ibrahim, bapaknya para nabi. Setelah itu, sholat di sana 2 rakaat. Di rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah, Qul ya ayyuhal kafirun. Dilanjutkan, Qul huwallahu ahad. Di rakaat kedua. Ayo kita tawaf, setelah itu kita sholat. Lalu kita bergabung dengan Rasul dan jamaah haji yang lain untuk melaksanakan sa'i dari Sofa ke Marwah. Jelaskan kepadaku, Bu, mengapa Rasul berlari-lari dan berlari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, lalu kita mengikutinya? Ampuni dan kasihanilah aku ya Allah. Engkaulah yang maha perkasa dan termulia. Ya Tuhanku, ampunilah dan kasihanilah diriku. Melakukan ritual sa'i dari Bukit Sofa ke Marwah untuk mengenang berlari kecilnya Hajar, istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika beliau mencari air untuk bayinya yang bernama Ismail. Oh begitu, sekarang aku mengerti. Aku pernah mendengar seluruh kisah itu. Ayo kita bertahlul dahulu karena kita sudah menyelesaikan ibadah ihram kita. Tetapi ayah belum kembali. Apa sebaiknya kita menunggunya? Ayah harus tetap berpakaian ihram sampai dia selesai melaksanakan ibadah haji. Apa aku juga harus memotong rambutku seperti yang dilakukan mereka? Iya, dan setelah itu kamu bisa berganti pakaian. Semoga Allah menerima umroh kalian. Dan bagi siapa yang hendak berhaji bersama Rasul, hendaknya dia bersiap-siap esok untuk menuju Mina untuk menyelesaikan ibadah hari Tarwiyah bersama Nabi Muhammad SAW melewati padang Arafah. Kita berwukuf di sana pada tanggal 9 Zulhijjah hingga terbenamnya matahari. Dan wukuf ini adalah rukun haji yang paling penting karena haji adalah wukuf di Arafah. Setelah matahari terbenam, Nabi Muhammad SAW singgah di Musdalifah, bermalam di sana dan sholat subuh di sana. Kemudian berangkat ke Mina dan di sana kita melontar jumroh. Waktu terus berjalan, sementara Rasul masih berwukuf di Arafah. Beliau menghadap ke kiblat dan berdoa kepada Tuhannya, tidak bercakap-cakap dengan yang lain. Rasul yang mulia baru saja menerima wahyu dari Allah. Apa bunyi firman itu? Bismillahirrahmanirrahim. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا
فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. Lihat ya, Ya, Rasul sedang turun dari untanya Qaswah dan Rasul sedang memanjat bukit itu. itu memang benar anakku. Sesungguhnya beliau hendak menyampaikan khutbahnya kepada kaum muslimin. Ayo kita ke sana. Kita harus mencari tempat untuk mendengarkan khutbah beliau. Ayo istriku, kita jangan sampai ketinggalan. Wahai kaum muslimin, ayo berkumpullah untuk mendengarkan khutbah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdirilah nak, Nabi akan memulai khutbahnya. Dan berdirilah dengan tenang dan beradab. Dengarkan baik-baik ucapan beliau. Sepertinya kita terlalu jauh dari beliau. Aku tidak yakin bisa mendengarkannya. Jangan cemas anakku, nanti akan ada orang yang berdiri di dekat beliau dan mengulangi apa yang beliau ucapkan dengan teriakannya agar semuanya bisa mendengar. Lagi pula lembah ini menghasilkan gema kan, Bu? Nabi memuja dan memuji Allah. Kemudian beliau bersabda, "Wahai manusia, dengarkanlah ucapanku. Karena aku tidak mengetahui apakah diriku dapat bertemu kalian setelah tahun ini dan di tempat seperti ini. Wahai manusia, sesungguhnya darah dan harta kalian adalah haram untuk ditumpahkan hingga kalian berjumpa dengan Tuhan kalian, sebagaimana haramnya hari ini dan bulan ini." Nabi setelah memuja dan memuji Allah, kemudian beliau bersabda, "Kalian akan berjumpa Tuhan kalian, maka dia akan menanyakan amal perbuatan kalian. Dan telah kusampaikan, barang siapa yang dititipkan amanah, hendaknya ia menyampaikan amanahnya itu." Nabi setelah memuja dan memuji Allah, kemudian beliau bersabda, "Berpegang eratlah kalian pada ucapanku, karena aku telah menyampaikannya. Dan kutinggalkan kepada kalian sesuatu yang jika kalian berpegang kepadanya, kalian tidak akan sesat selamanya, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulnya." Dan Rasulullah bertanya, "Tahukah kalian hari apakah hari ini?" "Hari Akbar." Rasulullah bersabda, "Allah mengharamkan darah kalian dan juga harta kalian hingga kalian berjumpa Tuhan kalian seperti haramnya hari ini." Rasulullah juga bertanya, "Sudahkah aku sampaikan ini pada kalian?" "Ya." Dan Rasulullah bersabda, "Ya Allah, saksikanlah." Ibu, Ayah, betapa besar pengaruh khutbah Rasul pada kalian ya. As-Siddiq menangis dan mengatakan bahwa dirinya merasakan risalah Nabi sudah selesai dan hari-harinya semakin dekat. Demi Allah, inilah hujatul Islam yang mana Allah sempurnakan saat itu agamanya. Dan juga Hujatul Balag, yang mana saat itu Nabi menyempurnakan tablignya kepada manusia seperti yang Tuhan perintahkan padanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan mereka yang lemah fisiknya, laki-laki atau perempuan, untuk berangkat ke Mina lebih dulu.
dan melontar jumroh sebelum fajar tiba untuk menghindari desak-desakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Rasulullah bersabda, "Ambillah dariku tata cara ibadah kalian. Kalian akan berangkat ke Mina, lalu kalian melontar jumroh Aqobah dengan 7 batu kecil. Semoga menjadi haji yang mabrur dengan izin Allah. Jauhkan domba ini agar dia tidak menyaksikan temannya disembelih. Begitulah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan pada kita. Alaihi salatu wassalam. Anda benar penyembelih hewan. Memang demikianlah cara Rasulullah mengorbankan hewannya, yang terdiri dari 100 ekor unta, menyembelih 63 unta, sebagai ganti 63 tahun kehidupan beliau. Dan Ali bin Abi Thalib menyembelih sisanya. Sekarang ambillah upah Anda sebagaimana Rasulullah ajarkan. Dan bila dengan ini diriku menafkahi Anda, maka kuniatkan karena Allah. Rasul memerintahkan pada kalian semua untuk berangkat ke Baitullah dan melakukan tawaf ifadah, lalu kembali ke Mina. Setelah itu menginap 2 atau 3 malam dan melontar 3 tempat jumroh. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyelesaikan hajinya, dan setelah ini beliau akan segera kembali ke Madinah setelah beliau menyampaikan khotbahnya. Khotbahnya benar-benar telah memenuhi pendengaran dan juga sanubari kita dan menyinari kita dengan cahaya. Ada apa gerangan? Sehingga beliau mengulangnya, khususnya tentang syariat. Beliau ingatkan kita dan hendak tempatkan kita di jalan yang lurus. Beliau tidak meninggalkan sesuatu, kecuali telah beliau ingatkan kita dalam khutbahnya. Dimulai dari menjaga amanah sampai mengharamkan riba, dan juga menumpahkan darah serta merampas harta benda, juga mengharamkan menuntut balas dan membunuh, dan bulan yang diharamkan berperang, menekankan tentang hak yang sama di kalangan kaum muslimin, dan melarang perpecahan di antara mereka. Beliau juga mewasiatkan agar berbuat baik pada wanita. Kenapa beliau mengatakan kepada kita, barangkali diriku tidak akan bertemu dengan kalian setelah tahun ini, tepat pada hari ini, dan juga bulan ini. Maha suci Allah, bukankah termasuk rukun iman mengimani hal yang gaib? Tidak ada cara lain kecuali kita mengucapkan salam perpisahan kepada beliau. Kalau kita meninggal tahun ini, haji ini disebut haji wada. Apa yang dikhawatirkan kaum muslimin benar-benar terjadi. Tidak lama kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, dan peristiwa haji itu disebut dengan haji wada, dan khutbah beliau pada waktu itu disebut khutbah wada. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت
وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. Allahu Akbar. Sam, Iya, kalau Bu. sudah sholat isya, lekas makan malam ya. Lalu istirahat. Besok kan kamu harus jualan kue membantu ibu. Baik, Bu. Kue, kue. Kue combro. Masih panas. Kue, kue. Kue. Siapa yang mau beli kue? Kue, kue. Siapa yang mau beli kue? Aduh. Hah? Combronya. Kalau jalan yang benar. Hancur. Sudah tahu ada orang lewat malah jalan di tengah. Ayo sekarang kau minggir. Hei, dibilangin malah nggak dengar. Ayo, orang mau lewat malah dihalangi. Sam, orang seperti dia perlu diberi pelajaran. Sikat saja, bos. Lah, si bos. Kalau tidak diberi pelajaran, dia akan semakin melunjak, bos. Ayolah, bos. Kapan lagi? Beri dia pelajaran. Ayo, bos. Hajar saja. Ayo, bos. Ayolah, bos. Tunggu apa lagi? Hajar dia. Kapan lagi, bos? Hajar. Kau mau macam-macam sama aku ya? Hah? Membuat orang marah itu adalah cara setan agar orang berbuat dosa. Gagal lagi. Aduh, payah. Sam, sepatu itu tempatnya bukan di atas meja. Itu kan tidak baik. Iya, Bu. Nanti Sam akan pindahkan setelah selesai mengelem ya. Kamu tidak mengaji ya? Kok jam segini sudah ada di rumah? Memangnya Pak Ustadznya tidak ada? Tadi aku sudah pergi mengaji, Bu. Tapi karena Pak Ustadz mau pergi, jadi ngajinya hanya sebentar. Sekarang lebih baik kamu rapikan peralatan sekolahmu. Besok kan kamu sudah mulai masuk sekolah. Tapi jangan lupa sebelum tidur sholat isya dulu ya. Iya, Sam? Iya, aku akan sholat, Bu. Sam, kalau uang dari jualan kue sudah ada, lebih baik kamu belikan saja sepatu baru. Supaya tidak ditambah sulam seperti ini. Bulan depan insya Allah sudah bisa dibeli, Bu. Hei, sepatu kamu sudah ketinggalan zaman. Masa anak orang kaya pakai sepatu yang murah? Malu dong. Ih, pokoknya Dino nggak mau pakai sepatu ini. Aduh. Dino, kamu ini bagaimana? Kamu kok kurang pandai bersyukur? Sepatu kamu yang dibelikan bulan lalu saja masih bagus. Ini hadiah dari Mama. Karena kakak kamu dibelikan sepatu baru, makanya kamu Mama belikan lagi. Iya, tapi sepatu Dino lebih jelek daripada sepatu kakak. Dino nggak mau. Lagi pula sepatu kakak lebih mahal. Ayo paksa terus, bos. Paksa. Dino ingin sepatu yang mahal seperti sepatu kakak, Ma. Dino, kamu tidak boleh bicara seperti itu. Sepatu kamu kan sudah banyak, Dino. Pokoknya, Ma, Dino nggak mau sekolah kalau Mama nggak membelikan sepatu yang mahal seperti punya kakak. Dino nggak mau sekolah. Titik.
pabrik. Asik, aku berhasil. Keras kepala. Benar-benar susah diaturnya. Teman-teman, lihat nih sepatu baru. Harganya sangat mahal. Ini produksi terbaru yang belum keluar di pasaran. Karena aku memesannya langsung dari pabrik. Ada Bu Halimah. Hebat. Itu kan anak penjual kue yang kemarin. Nah, anak-anak, hari ini kita telah kedatangan teman baru, namanya Muhammad Syam. Dino, coba ajak Syam untuk duduk bersamamu ya. Kenapa duduknya harus bersama aku, Bu? Karena bangku yang di sampingmu masih kosong. Lagi pula, Sam perlu teman yang bisa memberikan masukan untuk pelajaran-pelajaran yang tertinggal. Ya, Dino? Malu, Bos. Masa duduk sebangku sama orang miskin? Apa lihat-lihat sepatuku? Sepatuku tidak pantas berdekatan dengan sepatu butut milikmu, tahu? Kamu tidak boleh duduk melewati batas yang sudah kugarisi. Sam, Awas ya. Allah sayang pada orang-orang yang sabar. Jadi kamu harus sabar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Tadi belajar apa di pengajian, Sam? Tadi Pak Ustadz mengatakan kalau kita tidak boleh sombong dan takabur karena sifat seperti itu sangat dibenci oleh Allah. Itu benar, Sam. Di mata Allah, yang membedakan mulia atau tidaknya seseorang adalah akhlaknya. Ayo tembak ke kanan. Ya, ke kiri. Wah, mati. Ya, terus. Ayo, awas. Dino. Sedikit lagi. Dino, kamu kalau sudah main game lupa waktu. Sudah jam berapa ini? Besok kan kamu harus ke sekolah. Kalau kamu bangunnya kesiangan, dan kamu pasti terlambat ke sekolah. Ayo sekarang tidur, Dino. Dino, ayo tidur sekarang. Mama bilang, ayo tidur sekarang. Awas. Dino nggak mau sekolah, Mak. Dino malah ketemu anak kumal yang dari satu bangku sama Dino. Kamu memang bandel. Gawat. Jangan. Dino, ayo sarapan dulu. Nanti kamu masuk angin. Tidak usah, Ma. Dino sudah terlambat. Aduh. Bu, Syam berangkat dulu ya. Dagangan ibu Syam titipkan di kantin sekolah ya, Bu. Biar dibeli. Hati-hati di jalan ya, Sam. Kamu harus berlaku baik pada teman-temanmu. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada orang buta mau menyeberang. Sebaiknya aku tolong apa enggak ya? Tapi kalau aku tolong aku bisa terlambat. Aku tolong apa enggak ya? Ngapain, Bos? Biarin aja. Mendingan bolos aja, Bos. Daripada tolongin orang itu, mendingan main PS, Bos. Ayo, Bos, main PS aja. Kan lebih enak, Bos. Rasanya aku malas ke sekolah deh. Memangnya kenapa, Din? Hah? Aku ngantuk toh. Ditambah lagi aku sebel sama tukang comro itu. Sudah miskin, kumal, duduknya malah satu bangku sama aku. Sebel aku. Bolos aja, Aku tidak Bos. suka sama Terusin orang main itu. gamenya. Biar orang lain bilang, Bos itu jago main gamenya.
Daripada sekolah, kan nggak ada gunanya, Bos. Mendingan main PS aja. Kan bisa lebih jago nantinya, Bos. Hebat kan, Bos? Tok, kita nggak usah masuk sekolah yuk, kita bolos aja ya. Tapi bolosnya kemana? Gampang, kita ke rental PS aja. Nanti kamu aku bayarin, gimana mau nggak? Hah? Oke deh, kita berangkat sekarang. Ayo. Wah, kasihan Den, beri sedekah Den. Jangan dikasih, Bos. Buat apa? Kasihan sekali. Sebenarnya aku ingin bersedekah, tapi nanti uangku tidak cukup untuk beli sepatu baru. Gimana ya? Sudah, Bos, jangan dikasih. Nanti uangmu berkurang. Lagi pula, nanti uangmu tidak cukup untuk membeli sepatu, Bos. Jangan dikasih. Ya Allah, aku harus bagaimana? Ibu itu butuh makanan, tapi aku juga perlu sepatu untuk sekolah. Ya Allah, aku ingat pesan ibu untuk selalu mengutamakan perbuatan baik. Terima kasih. Gagal maning, gagal maning. Alhamdulillah, Engkau telah memberikan rahmat dan rizkimu kepada keluargaku, ya Allah. Ternyata masih banyak orang yang jauh lebih miskin dari kami. Dino, itu kan si Sam. Assalamualaikum. Wah, kebetulan sekali. Pergi ke sekolah sama-sama yuk. Kebetulan sekali ya kita bertemu di sini. Ayo, agar kita tidak terlambat. Anak baru, kamu suka main game kan? Ayo ikut kita, main PS sepuasnya. Ayo, iya, ikut terus, yuk. Bos. Biar semakin seru main PS-nya, Bos. Main PS. Pasti seru. Iya, Bos. Kali-kali saja. Masa setiap hari hanya belajar dan berjualan kue? Itu kan membosankan, Bos. Lebih baik kita main PS saja, Bos. Ayo, Bos. Sudah, ikut saja. Gamenya keren-keren loh. Oh, gamenya keren-keren ya. Tapi bagaimana ya? Kita kan harus pergi ke sekolah. Ayolah, Bos. Masa setiap hari hanya belajar terus, Bos? Sudahlah, ayo kita jalan ke sana. Dia hampir mau, Bos. Pujuk terus, Bos. Tapi kita bisa ketinggalan pelajaran nantinya. Kamu ini so banget. Jangan berlagak rajin ya. Iya nih, jangan sok pinter kamu ya. Iya, awas ya kamu kalau mengadu ke Bu Guru. Ingat itu. Iya, aku tidak akan mengadu pada Bu Guru. Bagus, Bos. Bagus. Beri saja dia pelajaran, Bos. Awas kamu ya. Maaf, Dino. Aku tidak bisa ikut. Dasar penjual kue. Pergi sana. Aduh, Dino. Sekali lagi ingat ya, kalau kamu mengadu, awas rasakan nanti. Rasain kamu. Ayo kita Demon. Ayo. Tukang combro jelek. Ini semua gara-gara kamu. Awas kamu nanti ya. Tunggu pembalasanku. Menyebalkan. Anto, bantu aku naik dong. Iya, ayo. Iya. Anak-anak, sekarang kita ulangan ya. Kalian siap kan? Syam, Dino kemana? Apa dia tidak masuk sekolah hari ini? Bilang aja kamu nggak tahu. Daripada kamu nanti kena marah, Bos. Aku tidak tahu, Bu. Ya sudah, kalau begitu, Ibu minta tolong pada kamu. Tolong kamu bagikan kertas ulangan ini ya. Bikin kesel si Sam itu. Gara-gara dia, kita jadi begini ya, Tok. Iya, kayaknya anak itu harus kita beri pelajaran sekali lagi ya, Din. Iya benar, itu pasti. Biar dia tahu siapa kita.
Baru dia takut sama kita. Katakan yang benar, walaupun itu pahit. Allah sangat sayang kepada orang-orang yang jujur. Iya ya, lagi pula kenapa aku harus berbohong pada Bu Guru? Kau kenapa diam, Syam? Apa kamu merasa kesulitan mengerjakan soal-soal ulangan ini, Syam? Iya, Bu. Baiklah, Syam. Kalau begitu, mulai sekarang, kamu harus banyak belajar lagi agar bisa mengejar pelajaran yang tertinggal. Belajar yang lebih giat ya, Syam. Ada orang gila di pinggir kali. Awas kamu ya. Loh, Dino, Anto, kalian kenapa? Tidak sekolah? Ini gara-gara si Syam, si anak kumal itu. Menyebalkan. Gara-gara dia kamu jadi begini. Dia pulang lewat sini nggak ya? Tidak tahu. Biasanya sih lewat sini. Kita tunggu aja dia di sini, Din. Loh, Syam, ada apa? Kenapa kamu belum pulang juga? Begini, Bu. Aku mau minta maaf pada Ibu Guru. Kamu mau minta maaf? Sebenarnya aku tahu Dino dan Anto tidak sekolah karena mereka bolos. Mereka mengajakku main PS, Bu. Kemudian aku menolak mereka dan mereka mengancamku kalau aku mengadu ke Bu Guru. Karena itu aku tidak berani, Bu. Dan mereka tercebur di sungai karena menghindari sepeda yang lewat. Oh, begitu ya sudah. Sekarang sebaiknya kamu cepat pulang ya. Bos, jangan sampai lupa, Bos. Kalau nanti Sam lewat sini, pukul saja dia. Beri dia pelajaran, Bos. Jangan takut, pukul saja dia. Awas kamu ya, Sam. Kalau kamu lewat sini dan ketemu sama aku, pasti akan kuhajar sampai habis. Sampai babak belur. Benar, jangan dikasih ampun, Din. Pasti. Aduh, perutku sakit sekali. Kamu kenapa? Toh, sakit. Aduh, sakit perut. Kamu kenapa, Din? Mungkin karena aku belum sarapan, toh. Din, hey, bangun, Din, bangun. Kenapa kamu jadi begini? Ayo bangun. Loh, Dino kenapa tuh? Dino kenapa, Tok? Nggak tahu nih, tiba-tiba Dino jatuh dan pingsan. Coba aku oleskan minyak kayu putih ya. Dia nggak apa-apa kan? Mungkin dia tidak akan apa-apa. Apa dia akan sembuh? Insya Allah dia akan sembuh, Tok. Itu Bu Halimah. Alhamdulillah ada Ibu Halimah. Syam, Anto, Dino kenapa? Dino tadi mengeluh perutnya sakit, Bu. Dan setelah itu dia terjatuh dan pingsan. Aku tidak tahu penyebabnya apa, Bu. Tapi tadi dia bilang dia belum sarapan, Bu. Sebaiknya apa yang harus kita lakukan, Bu? Bagaimana kalau kita bawa ke rumah sakit saja, Bu? Baiklah. Ibu rasa sebaiknya sekarang kalian pulang saja. Biar ibu yang menunggu Dino di sini. Ini sudah siang. Baik, Bu. Oh iya, Anto. Tolong kamu beritahu orang tua Dino supaya mereka tidak khawatir, ya. Kalau Dino ada di rumah sakit. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kok pulangnya terlambat, Sam? Tadi Sam pergi ke rumah sakit bersama Bu Guru karena menolong teman yang sakit, Bu. Jadi Sam pulangnya terlambat. Maaf ya, Bu. Oh, itu bagus, Sam. Menolong adalah perbuatan terpuji. Sekarang kamu ganti baju, sholat zuhur, lalu kita makan. Baik, Bu. Dino hanya masuk angin, Bu. Mungkin karena belum sarapan, akibatnya dia pusing dan lalu pingsan. Tapi ibu tidak usah khawatir. Dino sudah boleh pulang sekarang. Syukurlah kalau begitu. Terima kasih, Dok.
Dino, kenapa kamu, nak? Dino pingsan karena belum sarapan, Ma. Tapi kamu tidak apa-apa, kan? Terima kasih, Bu Guru. Entah bagaimana kalau tidak ada Bu Guru. Maaf, Bu. Tapi yang patut menerima rasa terima kasih itu adalah Syam, sahabat Dino. Karena dia yang lebih dulu telah menolong Dino. Syam. Sam, tunggu. Sini, aku bantu bawakan kuenya. Pasti berat. Dino ingin berbaik hati padaku. Jangan-jangan nanti seperti dulu lagi. Dasar, awas kau ya. Sam, seorang muslim yang baik adalah yang mau memaafkan saudaranya. Mau kan kau jadi temanku, Sam? Kita berteman ya. Iya, kita Aku suka berteman denganmu, Dino. Iya, aku janji akan jadi temanmu. Aku gagal membuat Dino dan Sam bermusuhan. Assalamualaikum teman-teman. Selamat berjumpa lagi dengan kami. Dalam episode kali ini, kami akan membantu teman-teman dalam mempelajari huruf-huruf hijaiyah. Selamat belajar ya. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal, za, ra, zai, sin, shin, son, dal, fa, za, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal, za, ra, zai, sin, shin, son, dal, fa, za, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal, za, ra, zai, sin, shin, son, dal, fa, za, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal, za, ra, zai, sin, shin, son, dal, fa, za, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Nah teman-teman, yuk kita mulai pelajaran pertama, yaitu mengenal huruf-huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, sa,
Jim. Ha. Kho. Dal. Zal. Ro. Zai. Sin. Shin. Sod. Dot. To. Zo. Ain. Rin. Fa. Qaf. Kaf. Lam. Mim. Nun. Wow. Ha. Lam alif. Hamzah. Ya.